Tia mau diajak balik lagi. Hanya semalam saja. Jika aku bisa punya tempat lain di kota ini, pasti sudah bawa emak dan Tia ke sana. Lagian, mencari rumah kontrakan tidak semudah itu, karena hari sudah larut malam. Jadi Bu Besan sudah bikin cucuku lari dari rumah, ucap emak sambil memalingkan netra ke belakang, di mana Tia duduk di bangku belakang. Iya, Mak. Mungkin ini hanya salah paham aja. Aku kembali fokus menyetir. Salah paham? Kok kayak gitu? Awal kalian nikah, ia terlihat baik sekali. Nyatanya palsu. Nek, kakek kok nggak datang? Lagi ngurusin kambing-kambing. Nanti ajak mamamu ke kampung, Tia. Sudah lama juga kalian nggak pulang kampung. Ya, terakhir kami ke kampung kala aku masih berstatus istri Mas Arga. Bukan tidak mau, tapi belum ada waktu. Sekarang Mas Ismail sibuk dan sering pulang larut. Tambah lagi, aku selalu memikirkan masalah yang belum ada habis-habisnya. Wah, aku mau ke kampung, Mah. Pasti seru, bantuin kakek kasih makan kambing. Tia terdengar semangat. Untunglah, ia tidak berlarut sedih, karena aku sering mengajarkan agar melawan kelemahan diri. Ya, setiap kali pulang kampung dulunya, Tia lebih sering bersama bapak, duduk di tepi kolam, memberi makan ikan lele. Tapi kala itu, bapak belum ternak kambing. Bukan itu saja, Tia juga senang memetik buah rambutan di halaman belakang. Akhirnya, mobil memasuki pagar rumah. Setelah parkir, kami keluar dari mobil, lalu melangkah masuk. Jadi anak liar itu kembali juga. Astagfirullahalazim. Baru menginjakkan kaki di ruang tengah, Mami menyambut dengan kata-kata pedas yang dilontarkan ke Tia. Bu Besan, Tia bukan anak liar. Malah ia juara kelas di sekolah. Bela emak masih terdengar baik. Aku yakin akan ada peperangan antara emak dan Mami. Emak paling tak suka jika ada hinaan. Bu, aku ini berpendidikan dan lebih banyak tahu watak orang lain. Apalagi anak ABG seumuran cucumu. Di sini aku sangat sadar kalau Tia tidak diakui. Sulit sekali dengan kondisi malam ini. Aku merasa tidak becus menjadi ibu, hingga putriku tertekan dengan pernikahan kedua. Bahkan Mas Ismail terlihat cuek dan sibuk dengan dunia kerjanya. Mi, Tia akan aku didik dengan baik. Percayalah, ia tak akan membuat Mami malu. Ini kuucapkan agar Mami tidak melontarkan ucapan pedas lagi. Tidak enak melihat pertengkaran sementara emak dan Tia baru datang. Ya, semoga saja kamu bisa mendidiknya dengan baik. Karena yang dasarnya nggak baik akan selalu tumbuh dengan tidak baik juga. Astagfirullahalazim. Bicara yang sopan dong, Bu Besan. Tia cucuku, dan asalnya juga ada darahku yang mengalir di tubuhnya. Emak mulai meradang. Aku pun begitu. Diam akan terus diinjak. Ini menyangkut putriku. Jika tak salah, kenapa harus takut melawan? Aku nggak nuduh ibu ya, tapi kita bisa lihat kenyataannya. Di keluarga ini tidak ada keturunan anak. Perlu ibu ketahui, kami keluarga terpandang dan nama baik kami sudah dikenal oleh pejabat atau pengusaha di kota ini. Dengan bangganya Mami berucap, membanggakan siapa dia. Ini semua karena papa, gumam Tia dengan mata berkaca. Ya Tuhan, aku takut jika kondisi mental Tia terganggu dengan tekanan ucapan orang yang menghujat. Ia baru saja bisa menerima keadaan dan sekarang hujatan datang lagi dari orang yang sepatutnya memeluknya, karena ia juga sering
membantu anak-anak dalam kegiatan sosial. Jadi, yang dilakukan Mami selama ini hanya topeng semata demi sebuah pencitraan. Tak adakah rasa kasihan Mami pada Tia? Ia hanya korban dari mantan suamiku. Aku langsung memeluk Tia. Hati ibu mana yang rela melihat putrinya tertekan yang bukan kesalahannya? Jikapun salah, pasti dinasehati, bukan mematikan mentalnya. Lagi, semua ini dampak dari perbuatan Mas Arga. Andaikan kesalahan yang dilakukan orang tua tidak mengorbankan anak, mungkin putriku tidak meneteskan air mata malam ini. Makanya, jangan banyak tingkah. Sudah untung aku merestui pernikahanmu dengan Ismail. Seharusnya kamu ngaca. Mana mungkin duda kaya seperti Ismail menerima wanita janda beranak satu, kalau bukan tanpa alasan. Apalagi wanita janda itu hanya karyawan di kantornya. Aku tidak minta dinikahi putramu. Ia yang datang melamar dan bersedia menerimaku dan putriku. Iya, putramu datang pada kami dengan cara baik-baik. Seharusnya kau cegah putramu dari awal, bukan seperti ini. Emak pun tak mau tinggal diam. Ini lantaran permintaan menantu kesayanganku, Amel. Kalau bukan karena Amel, belum tentu aku sudi menerima putrimu, dan pilihanku adalah seorang dokter. Mami sudah terang-terangan mengatakan kalau pilihannya Ririn. Ini bukan ucapan pertama yang aku dengar, tapi tetap saja menusuk jantung. Sarah, minta kepastian pada Ismail malam ini juga. Murka emak sangat lantang dengan mata melotot ke Mami. Ibu mana yang mau anaknya direndahkan? Tidak usah. Ismail sudah pesan kalau ia menurut dengan semua keinginanku. Kalian menipu putriku. Ingat ya, semua ini tak akan pernah kami maafkan. Geram emak menunjuk Mami. Aku juga tak akan pernah minta maaf pada kalian. Dasar orang kampung yang bermimpi tinggi jadi orang besar. Ingat, keset kaki letaknya di lantai untuk membersihkan kaki. Keset kaki juga sangat berfungsi karena bisa menyelamatkan orang agar tidak terpeleset di lantai. Kali ini aku yang menjawab, tapi yang namanya keset tetap saja di bawah. Sarah, cepat panggil Ismail agar segera memperjelas semua ini. Sekali emak melontarkan perintah dengan penuh emosi. Sudah ku bilang, ia sudah pesan agar aku menyelesaikan masalah ini. Jadi, gak usah repot-repot bicara lagi. Tidak, ini tidak benar. Aku melepaskan pelukan, lalu berlari menaiki anak tangga, mencari Mas Ismail. Cari aja ke atas, ia tak akan ditemui. Teriak Mami yang terdengar kala aku berlari. Ini tidak benar. Mas Ismail bukan lelaki yang lari dari tanggung jawab. Jika ia tak menginginkan aku lagi, pasti ada kata cerai dari mulutnya. Sampai depan kamar, pintu langsung kubuka, dan seketika kakiku goyah melihat apa yang ada di depan mataku. Ini kan semua baju-bajuku, gumamku. Melihat semua bajuku sudah berserakan di tempat tidur. Bahkan sepatu dan sandal juga sudah bertumpukan di lantai. Apakah kamu mengusirku, Mas? Air mata ini berjatuhan. Sakit, bahkan sakit hati ini lebih parah dari Mas Arga yang menipuku bertahun-tahun tentang uang belanja dapur dari ibunya, atau menipu dengan status beloknya. Tuhan, kali ini aku sangat rapuh. Aku tak bisa menahan air mata agar tidak terlihat lemah. Aku berusaha menguatkan hati, seperti aku kuat dalam melawan seseorang di lapangan. Tetap saja, air mata ini luruh
dengan rasa hati yang sulit dibendung. Mungkin ini jalan takdir. Aku diusir, bahkan tak ada kata perpisahan, hingga suami yang dicintai seperti anak yang takut dengan ibunya, hingga memilih lari dari masalah. Aku salah menduga Mas Ismail selama ini. Pujian yang sering ku dengar dulunya dari Kak Amel tidak terbukti malam ini. Tanpa menunggu lagi, semua barang-barangku dimasukkan ke koper. Bahkan, aku juga tak membawa perhiasan yang diberikan Mas Ismail. Berulang kali, aku menyeka air mata. Berulang kali juga, air mata ini membasahi pipi. Bahkan, ingin rasanya berteriak, agar jangan terlihat cengeng. Tapi percuma, luka hati sangat dalam, sangat. Setelah selesai mengemas barang-barangku, cincin nikah yang melingkar di jari manis dilepas, lalu diletakkan di atas laptop kerja Mas Ismail di atas nakas. Begitu juga kunci mobil. Menarik napas panjang, aku berusaha tenang dan tidak ingin terlihat sedih depan emak dan Tia. Aku harus kuat, harus. Kemana aku akan membawa emak dan Tia malam-malam begini? Tak ada sanak saudara di kota ini. Balik pulang kampung, terhalang harus mengurus perpindahan sekolah Tia. Lagian tak ada bus menuju kampung malam-malam begini. Tuhan, berat sekali rasanya. Setelah kalian keluar, jangan lupa tutup pintu kembali agar tak ada lagi keset yang masuk. Lalu Mami berlalu. Ayo kita keluar, Mak. Dasar orang tak punya perasaan. Ngakunya kaya dan sering beramal, tapi itu palsu dan kedok demi puji. Emak masih melontarkan amarah saat kami melangkah ke pintu. Jangan sedih, Sarah. Emak enggak mengajarkan jadi wanita cengeng. Mungkin ia bukan jodohmu. Kami sudah keluar dari pagar rumah itu. Bahkan tak tahu tujuan kemana. Numpang di rumah mantan mertua tak mungkin. Berdiri di tepi jalan, menunggu angkot atau taksi. Tapi tujuan kemana? Kita sewa kamar hotel aja, Sarah. Besok baru kita cari kontrakan. Oh iya, kenapa aku tak terpikir dari tadi? Bukankah ada hotel murah buat semalam ini? Yang penting kami tidak tidur di jalanan. Tak mungkin aku yang menyewa kamar hotel sampai berbulan-bulan, karena uang yang tersisa sekarang digunakan buat kebutuhan sekolah Tia. Bersambung.